Hatta disebutkan bahwasanya arwahul auliya was sholihin itu lebih banyak di tempat ibadat mereka daripada di dalam kuburan mereka. Sebab bumi itu merasa kehilangan dulu. Ini orang biasa sholat di sini, sekarang nggak ada, dia nggak sholat lagi di sini. Itu bumi itu menangisi dia, merindukan dia. Ka'bah jaraknya 10.000 km dari sini. Oh iya, seolah-olah Ka'bah depan mata. Di antara tanah air, tempat dia tinggal itu, yang paling dia terkoneksi, ya, yang paling dia punya hubungan adalah tempat atau tanah air, tempat lokasi jasadnya dimakamkan dan lokasi tempat dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada maudhi'ain, maudhi' qabrih wa maudhi' ibadatih. Tempat dia dimakamkan dan tempat dia beribadat, pengabdian dia kepada Allah Ta'ala di mana. Hatta disebutkan bahwasanya arwahul auliya was sholihin itu lebih banyak di tempat ibadat mereka daripada di dalam kuburan mereka. Itu waktu Allah Ta'ala berfirman tentang kaumnya Fir'aun, fama bakat alaihimus sama wal ard. Langit dan bumi enggak menangisi mereka, enggak menangisi Fir'aun dan konconya dan kaumnya. Tapi maknanya mukmin, ahli ibadat, sholihin, kalau mereka meninggal dunia, bumi menangisi mereka, langit menangisi mereka. Yang mana bumi, yang mana yang menangisi mereka? Bumi yang tempat dia beribadat. Sebab bumi itu merasa kehilangan dulu. Ini orang biasa sholat di sini, sekarang nggak ada, dia nggak sholat lagi di sini. Itu bumi itu menangisi dia, merindukan dia. Sama bagian langit yang mana yang menangisi orang tersebut? Tempat jalur pintu akses amal soleh dia dinaikkan kepada Allah Ta'ala. Ya, akses amal solehnya dia, nah di situ, nah itu pintunya itu, aksesnya itu tempat naik amalannya dia, itu nangis, ya amalannya fulan udah nggak lewat sini lagi, merasa kehilangan dengan kepergian dia. Begitu juga mukmin itu jiwanya terkoneksi dengan Masjidil Haram, subhanallah. Ya bagaimana tidak kita minimal tuh dalam sehari itu 5 waktu kita menghadap ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. 5 waktu kita menghadap ke Masjidil Haram. Hakadha, minimal. Sampai kita tidur ngadapnya ke Ka'bah. Ya, disunahkan begitu. Sampai kita meninggal dunia, mayit itu di lahatnya itu wajib taujihu ilal qiblah, dihadapkan ke Ka'bah. Jadi dia terkoneksi dengan Ka'bah, terkoneksi dengan Makkah, dengan Masjidil Haram, dan itu harus punya tempat yang spesial di hati seorang mukmin, sehingga tuh sampai tidurnya dia tuh ngadep Ka'bah. Bukan cuma sholat yang ngadep Ka'bah, tidurnya ngadep Ka'bah, bahkan menghindari menjulurkan kaki ke arah Ka'bah. Ka'bah jaraknya 10.000 km dari sini. Oh iya, seolah-olah Ka'bah depan mata. Seolah-olah Ka'bah di depan mata kita, di hadapan kita, ta'zim kepada apa yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkoneksi dengan tempat yang suci tersebut. Terus juga terkoneksi dengan Masjidin Nabawi, tempat di mana di situ jasadnya Rasulullah dimakamkan. Hatinya mukmin terkoneksi dengan tempat tersebut, terkoneksi dengan tempat itu tempat yang agung, tempat yang mulia. Sampai Rasul bilang, sholat di masjidku ini bagaikan 1000 sholat, kata Rasulullah SAW. Terus Nabi bilang, Allahumma ij'al hubbana lil Madinah ka hubbina li Makkah au ashad. Ya Allah, jadikan cinta kami ke Madinah seperti cinta kami ke Mekah, bahkan lebih dahsyat. Mukmin tuh hatinya terkoneksi dengan Ka'bah, terkoneksi dengan tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang, ya ma'syaral ansar, al mahya mahyakum wal mamat mamatukum, laula al hijrah lakuntu imra'an minal ansar, ama tardun ay yarji'an nas bisyat wal ba'ir wa tarji'un antum bi Rasulillah. Walladzi nafsi biyadihi innal ladzina tarja'una bihi afdal min alladzi yarja'una bih. Katanya, wahai sekalian Ansar,
hidupnya saya sama kalian, matinya saya sama kalian. Kalau bukan karena pahala hijrah, niscaya Allah Ta'ala jadikan aku orang Ansar, kata Rasulullah. Terus Nabi bilang bahwasanya tidakkah kalian ridha, tidakkah kalian puas orang-orang pulang ke rumahnya dapat hadiah dari Nabi, bawa onta, bawa kambing, tapi kalian pulang bukan ngeboyong harta, tapi ngeboyong Rasulullah ke rumah kalian. Yang kalian bawa pulang lebih agung daripada yang mereka bawa pulang. Wa indal Malikiyah, itu Madinah lebih afdal dari Makkah. Indal Imam Malik, Madinah lebih afdal dari Makkah. Wa Imam Malik bin Anas kalau udah di Madinah nggak mau pakai sendal, tidak mau pakai sendal. Kalau ke Madinah nggak mau pakai alas kaki, tidak mau naik kendaraan di Madinah Al-Munawwarah. Ditanya kenapa? Panas. Bahkan dia buang air nggak mau di Madinah. Kalau mau buang air tuh dia keluar dari batas kota Madinah. Kenapa? Ya soalnya makannya nggak banyak, jadi nggak sering bolak-balik ke toilet. Radhiyallahu anhu warḍah. Ditanya kenapa nggak mau pakai sendal, kenapa nggak mau naik kendaraan? Tanah Madinah panas. Kalau musim panas diterik matahari. Maka beliau bilang, di mana saya mau taruh sendal saya atau kaki keledai saya? Mau saya tempatkan di telapak kakinya Jibril, di telapak kakinya Nabi, di bekas telapak kakinya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak kuasa, nggak mau. Ya mendingan saya jalan tanpa alas kaki.